Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah merenungkan firman. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 berkata demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia kehidupan yang berhasil dan beruntung kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 yang baru saja kita baca. Jika kita meluangkan waktu untuk merenungkannya, kita akan dapat mengetahui cara Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bertanya, mengapa saya tidak menerima janji Tuhan? Jawabannya sederhana, karena apa yang kita perkatakan, renungkan dan lakukan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Banyak orang membiarkan dirinya dipengaruhi oleh media, film, sinetron, buku-buku, internet, dan berita. Akibatnya, yang mereka perkatakan, renungkan, dan lakukan setiap hari adalah hal-hal yang sama sekali jauh dari kebenaran firman Tuhan. Satu pertanyaan buat kita semua, bagaimana mungkin kita dapat menerima janji Tuhan, sementara yang kita perkatakan, renungkan, dan lakukan adalah hal-hal yang kita dapatkan dari dunia ini. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Sebagai orang percaya, kita perlu menjadikan kebenaran firman Tuhan satu-satunya pedoman hidup kita. Artinya, setiap kali kita mengatakan, merenungkan, atau melakukan sesuatu, kita pastikan hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak, jangan kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan kehidupan yang berhasil dan beruntung untuk saya dan saudara. Tuhan pun sudah menunjukkan jalan termudah untuk meraih hal tersebut. Keputusannya ada di tangan saya dan saudara. Apakah kita sedang mengalami situasi di mana kita merasa hampa, kesepian, kecewa, atau kita merasa hari-hari kita begitu berat, gelap, dan tidak menyenangkan? Jangan fokus kepada hal tersebut, melainkan mulailah mengucapkan kebenaran firman Tuhan kepada situasi tersebut. Jika itu masalah penyakit, mulailah ucapkan kesembuhan. Jika itu masalah finansial, mulailah ucapkan berkat. Banyak orang di tengah situasi yang buruk malah lebih suka mengucapkan kutuk dan sumpah serapah dibanding mengucapkan, "Saya percaya janji Tuhan bahwa saya adalah kepala, bukan ekor. Saya percaya masa depan saya indah dan penuh harapan, dan saya percaya tubuh saya sehat." Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan mengucapkan firman Tuhan masalah saya bisa selesai? Mari kita lihat kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Menurut saudara, bagaimana cara meredakan alam yang sedang mengamuk? Di dalam Matius 8 ayat 26 mengatakan, Yesus menghardik angin dan danau itu. Dengan kata lain, Yesus memerintahkan
yaitu mengucapkan firman supaya angin itu diam. Saudara, percaya kepada janji Tuhan artinya tidak melihat kepada situasi yang sedang kita alami, melainkan kepada janji yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Ini bukan perkara yang sulit jika kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan janji tersebut tidak pernah gagal. Jangan menyerah ketika kita melihat situasi tidak seperti yang kita harapkan. Berpeganglah kepada janji Tuhan dan letakkan pengharapan saya dan saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan iman saya dan saudara melemah. Mesti yang kita lihat hanyalah gelap. Percayalah janji Tuhan pasti terbit bersinar seperti fajar di pagi hari. Tidak peduli seberapa buruk situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Ketika kita mulai mengucapkan janji firman Tuhan, kita pasti melihat angin ribut menjadi tenang. Lukas 1 ayat 37. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang kita dapatkan ketika membaca firman Tuhan yang sudah kita bacakan? Yang saya dapatkan sangat sederhana. Hal yang mustahil bagi kita sangat mungkin bagi Tuhan. Jika Bapa yang menciptakan saya dan saudara dapat melakukan sesuatu, artinya kita dapat melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Dia. Jika bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang mustahil, bagi kita yang percaya kepadanya pun tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar untuk menyatakan kebesaran dan keagungannya. Seringkali kita disibukkan dengan perkara yang kecil, dalam arti perkara yang tidak penting dan tidak berguna. Kita habiskan waktu dan hari kita untuk hal-hal yang tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hal tersebut kita diciptakan oleh Tuhan? Saya percaya Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melakukan hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan kita sebagai garam dan terang dunia untuk memberkati bangsa-bangsa. Saya dan saudara spesial. Kita adalah anak kesayangan Tuhan semesta alam. Tuhan menaruh perhatiannya kepada saya dan saudara. Dan Dia selalu menyertai saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-9 ayat 6a berkata demikian, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mungkin kita sedang mengalami kegagalan hari ini, entah dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, studi, pasangan hidup, atau pelayanan. Berhentilah menggunakan kekuatan sendiri. Berserahlah kepada Tuhan, sebab Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan terhadap kita lebih besar dari kasih seorang ayah kepada anaknya. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita sedalam apapun kita terjatuh. Kasih-Nya tidak pernah berhenti mencari hidup kita. Dia ada untuk mengangkat, memulihkan, memberkati. Sejauh apapun kita pergi, tangan Tuhan senantiasa terbuka lebar menanti kita kembali, dan Dia telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia pasti menepatinya sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita khawatir terhadap masalah keuangan, kita akan cenderung mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Jika salah mengambil keputusan, kita akan berakhir dengan banting tulang mati-matian demi uang. Begitu juga ketika kita khawatir terhadap pasangan hidup kita, kita akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan orang yang kita sukai. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Prioritas setiap orang percaya seharusnya adalah mengejar dan merenungkan Kristus. Bukan berarti saya dan saudara tidak membutuhkan uang, pasangan, atau lain sebagainya. Hanya saja ketika kita menaruh Kristus di tempat yang utama dan melibatkan Kristus di dalam setiap keputusan kita, hal-hal yang kita cari di atas akan ditambahkan kepada kita. Jika Kristus menjadi pusat hidup kita, keputusan-keputusan kita akan menuntun kita kepada keberhasilan. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memampukan kita bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalam firman-Nya, dan dengan demikian perjalanan kita pasti berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Cara-Mu bekerja dalam hidup kami adalah ketika kami mengalami Tuhan, dengan kami merenungkan firman-Mu, memperkatakannya, dan memegang janji Tuhan di dalam hidup kami. Setiap hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah kami mau berkata bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberikan kesehatan di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, mengalir kasih dan kuasa-Mu bagi setiap hidup kami saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.